Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai 10 orang tentara bayaran Ukraina asal Indonesia. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerita cerdas hari ini. Sebelum lanjut, tidak bosan saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Mari kita mulai. Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis data jumlah tentara bayaran asing yang tewas saat berperang untuk Ukraina sejak Februari 2022. Disebutkan terdapat warga negara Indonesia yang ikut dalam perang itu, dan sebagian di antaranya telah gugur. Melansir dari BBC Indonesia, Jumat 15 Maret 2024, dalam data tersebut sedikitnya 13.387 orang tentara bayaran telah bertolak ke Ukraina untuk bertempur demi Ukraina. Dari jumlah itu, sebanyak 5.962 orang diantaranya mereka terkonfirmasi telah gugur. Sahabat cerita cerdas, yang menarik dalam data tersebut adalah juga dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta bahwa sebanyak 10 warga negara Indonesia telah bergabung dengan militer Ukraina dan 4 diantaranya mereka telah gugur. Lantas, berapa gaji tentara bayaran Ukraina ini? Apakah mereka yang gugur juga mendapatkan kompensasi uang pensiun? Sahabat cerita cerdas, perlu diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuka batalion militer yang berisi warga negara asing dengan nama Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina atau disingkat ILDU. Melalui kelompok inilah warga negara asing dapat mendaftar sebagai tentara bayaran Ukraina. Bahkan, untuk menarik minat dan memudahkan proses rekrutmen anggota Legiun ini, pemerintah Ukraina telah membuka situs resmi yang bisa diakses oleh calon tentara bayaran. Dalam situs itu terdapat informasi lengkap mengenai cara mendaftar hingga upah yang bisa diterima anggota Legiun. Disebutkan para tentara bayaran ini mendapatkan gaji sekitar 600 sampai dengan 3.300 US dollar atau setara dengan 9 juta sampai dengan 51 juta per bulan. Gaji anggota Legiun ini akan dibayarkan melalui bank lokal Ukraina. Namun perlu diingat bahwa angka-angka tersebut merupakan perkiraan upah para tentara bayaran dalam dolar karena nilai tukar dapat berubah dan beberapa unit juga berpeluang menerima bonus tambahan. Di luar itu, para anggota Legiun ini juga berhak mendapatkan kompensasi jika terluka selama bertugas berupa perawatan medis gratis. Sedangkan bagi mereka menderita cacat fisik karenanya juga akan mendapatkan asuransi khusus. Mereka yang gugur di medan perang bagaimana sahabat cerita cerdas? Pemerintah Ukraina akan memberikan kompensasi sebesar 15 juta hryvnia atau kurang lebih setara dengan 400.000 US dollar. Jika dirupiahkan, senilai sekitar 6,2 miliar. Sahabat cerita cerdas, lalu menanggapi isu tentang 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina ini, bagaimana tanggapan dari Panglima TNI? Isu soal 10 tentara bayaran Ukraina dari Indonesia telah diembuskan pemerintah Rusia melalui Kementerian Pertahanan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dengan tegas menyatakan bahwa berita itu adalah hoaks. Panglima menegaskan pihaknya tidak menerapkan sistem tentara bayaran dimanapun. Panglima mengaku sudah mengecek ke kedutaan Rusia bahwa data WNI soal menjadi tentara bayaran itu tidak ada. Panglima melanjutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Atase Pertahanan RI di negara Rusia. Hasilnya adalah sama, data itu tidak ditemukan.
Sahabat cerita cerdas, lalu kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari berita ini? Kesimpulannya adalah bahwa berita mengenai tentara bayaran asal Indonesia di Ukraina adalah hoax atau berita palsu, sehingga kita tidak boleh terkecoh, tidak boleh tertipu, apalagi terprovokasi. Dan akhirnya kita sampai di ujung video. Karena itu tadi adalah cerita cerdas singkat mengenai 10 orang tentara bayaran Ukraina asal Indonesia. Semoga cerita cerdas singkat tadi mampu memberikan tambahan informasi bermanfaat untuk kita semua. Marilah berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan simak terus channel Cerita Cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komentar di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video Cerita Cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.